Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa man walah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Amma ba'd. Ibu dan bapak yang menghormati, alhamdulillah kita ucapkan kepada Allah yang amat membahagiakan awak taufik. Ma huwa taufik? At-taufiqu qudratu ila ta'ah. Taufik yaitu kekuatan yang diajarkan oleh Allah kawak untuk berbuat taat. Itu yang taufik. Adalah hidayah saja. Ma'a hidayah itu. Dan hidayah itu getaran hati. Nak lama ibadah aku dewa ayo dengan getaran hati. Kalau tidak ada taufik, tidak ada hidayah, itulah kalam kalau ada kecilnya. Kalam kalau ada. Tapi kalau ada taufik, tidak ada hidayah. Ada taufik, ada pula hidayah. Baru bisa awak datang ke musyawarah. Jadi orang yang datang ke musyawarah adalah orang yang memanglah diajarkan oleh Allah Ta'ala taufik beserta hidayah. Ya loh. Banyak orang di luar tapi tidak tahu boleh pasti tidak diajarkan taufik dan tidak diajarkan Allah hidayah. Ibu-ibu dan bapak yang menghormati, salawat beriringkan salam semoga Allah sampaikan kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yang mana beliau telah mengajarkan kepada diri awak, yaitu yang pertama tauhid. 32 tahun beliau menyampaikan dan menerangkan tauhid. Jadi kalau siapa yang berani untuk mengaji tauhid, itu ada ujaran gini, aku kecil gilo lah, aku sasih lah. Sebab Nabi Nuh dulu menyampaikan tauhid, kalau kecil lah, kecil orang beliau, kecil orang gilo. Sebab tauhid kok, karena ada kini kok uluhiyah, asma sifat oleh lah melenceng dari ajaran ahli sunnah wal jamaah. Nan sabana tauhid ko landasannya adalah sifat Allah. Anan sifat Allah kok kan tauhid dah. Anan takana dewa ngantaranga dewa ketika subuh dulu. Wujud kidam baqa mukhalafatul lil hawa. Ayo dah dapet itu. Azmula. Wujud kidam baqa mukhalafatul lil hawa liti qiyamu Bi nafsi wahdaniyah ayat sama. Bisa bawa aku tuh kopi ini. Tidak boleh dibaca saja dah. Tapi harus dipahami. Di dalam kitab Dasuki atau di dalam kitab Fathul Majid itu dijadikan tuh nan wujud kuat menjadikan doa wujud tua. Aduh ya kan itu jelaskan. Jadi dulu ibu bapak yang hormati ulama-ulama siswa itu yang diajari tauhid Pak. Sebab kalau tidak tahu tauhid, jangan-jangan kita meyakini bahwa amal ibadah awak kau yang bisa menyelamatkan awak.
Apa tauhid beliau? Sementara yang bisa menyelamatkan awak itu hanyalah Allah Ta'ala, bukan amal ibadah. Kayak itu dikuatkan tauhid awak. Habis itu dalam buah punya berkaitan kata salah atau kopinya. Itu wajib loh. Tidak nafas paham bagaimana. Tidak duci Allah itu. Ada timuro pemahaman mereka ada awak layup loh. Masuk ada awak mengikat. Tapi dalam segi tauhidnya, jadi itu pentingnya tauhid. Itu harus pakai kitab. Sebenarnya tidak bebas mengaji. Pak itu tidak bebas mengaji. Guru pun itu ada siko. Tidak semua beri nama. Hilang kira main sebagai apa? Iya. Jadi mau lah. Berani aja lah. Hilang dalil nan kepada ko hilangnya. Jadi teman tekanan deh. Ya biasa saja loh ya. Kalau ada guru tuh dak doa kerana duit. Siapa ada murid jadi yang tekanan dari bos lain itu deh. Sebenarnya mantap banget konsep bos utama. Bila kita sama ada bola. Baik ibu-ibu dan bapak yang dihormati. Ini di bulan apa ada dia mah? Hari-hari kelahiran. Kau ada orang mencari ibu ada penginginan itu nabi ini nak dong kerja itu dong jenis apa? Baca ibu yo. Makan baik, minum baik, apa aja baik lah, wajar lah, tuh baik lah, itu udah biar, coba kita cari, aja baik sih loh. Jadi orang-orang mereka adalah wajib ditolak, baik itu orang-orang mereka pun tidak cinta. Nah, Nabi dulu ketika wafat jadi ditawarkan oleh para sahabat, sudah sahabat tabi'in baca ulang mengenalkan kepada anak cucunya, dibawanya ke tempat Nabi yang pernah bergerak, dibawanya ke kandang, dibawanya ke Bukit Uhud. Disiko Rasulullah barang, disiko giginya patah, disikonya sempat mengecekkan kepada Umar. Sekolah sampai terkenalkannya sampai Nabi berperang, sampai Nabi sholat. Di sekolah sampai. Mode itu orang menganahkan kepada anak cucunya siswa bahwa Nabi ko cendek. Tapi kalau gini baca rawat mengenalkan Nabi kok kepada anak cucu awak. Bahkan ibu bapak yang menghormati. Ketika madon aku petang dia pun di Pekubuhan bertanya mana? Siapa nama Pak Nabi? Tanam satu Allah. Tak tahu dia lupa. Ibu Nabi siapa? Itu kacau loh. Kenapa? Karena tidak pernah diceritakan. Bahkan orang yang menceritakan kepada anak muridnya sekarang tidak ada yang tahu. Contoh ada pondok pesantren contohnya. Cuman pondok pesantren ingin menceritakan sejarah Nabi kurikulum yang sesuai dengan kurikulum Kemenak. Sementara agama sudah dijelaskan. Khulasan Nurul Yakin itu menceritakan kisah Nabi atau Syamil Muhammadiyah menceritakan tentang Nabi. Jadi sehingga kurang membaca kitab mana yang pandai gini apa kan baca orang baca pandai.
mempelajari munahu suara ada pelajari itu nama Al-Quran kalah tu nawari mengaai pelajari tulis. Cuba lagi generasi muda waktu ini kumpulan sekabupaten, sekacamatan atau sanagari ikulah. Aku buat tu nama sianan sanggup untuk baju kita punya pada hari ini siatu. Kau nak muda apalagi nak kuat tu, nak muda sejauh itu, apalagi nan muda beda dulu kini beda. Kalau dulu muda sentiang, walaupun setamai sedih tapi pandai berdalil, pandai macam kita, pandai menyurahkan kaji silah surau pandai. Tentu nama mubtada, nama khabar. Begini kok, mantunya alhamdulillah, badai barinya rofa, badai barinya domah. Akhirnya baca semua dia. Hafal Al-Quran ya hafal saja sementara bagaimana tatanan bahasa Arab itu tidak tentu. Badai baris domah itu tidak tentu. Sementara nangkari kaja di dalam isi kandungan Al-Quran itu adalah isinya itu bahkan. Nah itu kemudian anak itu kini aku baca tak dolan pandai dia dong balik. Kita mengecek itu, alhamdulillah, sampai pesantren nak boleh. Tapi suruh baca kitab, tapi ilmuwan. Balik. Itu kenyataan sekarang ini Pak. Kenyataan. Tidak ada nak kalian doa, nak siang balik, nak terlambat. Nah itulah makanya mereka itu tidak tahu dengan bahwa Nabi itu sebenarnya. Ada kitab yang dikirimkan santri boy. Sami Muhammadiyah baru ada ya. Boleh kirimnya dari Yaman dari Taif. Rupanya setelah dibaca, kadang-kadang galak, kadang-kadang ya. Tapi tadi pernah baca itu. Sebab yang buat tahu bahwasanya Nabi itu daripada orang tuanya Allah. Jelek, teman itu siapa? Nah. Istri siapa? Jalek. Saudah Jalek. Sofia Jalek. Tadi siapa? Maria Ketria juga. Maria Ketria yang punya anak namanya Ibrahim. Ada yang maksud tahu kalau anak muda itu nak tentu ya. Ibu-ibu dan bapak yang berhormat. Faqala Allah Ta'ala fi hadzal Qur'anil Karim. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin. Tidaklah diutus nabi itu kecuali untuk memberikan rahmat kepada sekalian alam termasuk tumbuhan anak itu di dunia. Maka kecintaan kita kepada Nabi itu akan biasa membawa manfaat kepada kita di pada masa besok. Bahkan dijalihkan itu di dalam kitab Turatun Nasihin, siana banyak bersalawat ke Nabi. Maka orang yang banyak selawatkan Nabi akan mendapatkan syafaat daripada Nabi Muhammad SAW besok pada masa. Ibu-ibu dan bapak yang berhormati, asalkan ibu tahu bahwa di pada masa besok itu nan tampai pijawat ndak ada kecuali salawat tapak kaki. Ndak ada tampai pijawat kecuali salawat tapak kaki. Nan tampai wabah pijak itu seperti perak yang dilelehkan. Nan tampai wabah pijak itu seperti perak yang dilelehkan. Dan jarak matahari itu sangat dekat sekali. Mungkin barangkali dia mau balik mil.
Jadi dia teh angin di bawah pun angin. Maka orang yang di pada masa ketika itu menyangka akulah dan aku. Tapi padahal perlu di pada masa. Dan itu lama masanya menunggu untuk mencari syafaat daripada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bahkan seketika air laut bertumpah ke darat, gunung Merapi pun melatih ke saudaranya. Ana nado gunung melatih, sementara air laut tumpah ke darat, tetapi namun minta sado ni jatuh ke bawah. Tak do na dijuit. Malaikat pun mati do. Maka ketika itu Allah Ta'ala berseru-seru, manyo orang nan mengaku-ngaku sebagai Tuhan. Berarti dunia dulu. Mana? Siapa? Fir'aun ya. Mana Fir'aun tu? Yang mengaku-ngaku Tuhan ketika hidup di dunia. Mana? Mana si Namrud tu? Mana orang yang sombong tu? Padahal mereka itu diam saudara, termasuk mereka. Maka ketika itu, maka tidak ada yang gadang daripada Allah, tidak ada yang kuat daripada Allah Ta'ala ketika itu. Maka Allah lah yang raja. Maka dihidupkan malaikat balik. Dihidupkan malaikat. Siapakah yang menjaga pintu surga? Malaikat apa? Di dalam Al-Quran itu malaikat Ridwan ya, mana? Biarlah malaikat Ridwan ya, malaikat Ridwan, malaikat Ridwan. Penjaga nago, malaikat Malik. Itu siap untuk membukakan pintu bagi orang-orang kafir, orang-orang munafik, orang-orang fasik, untuk itu dihukum di dalam neraka. Maka malaikat Mikail dan malaikat Jibril diperintahkan oleh Allah Ta'ala, ya Jibril, ya Mikail, carilah oleh engkau pusara atau makam kekasihku. Siapa? Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tiba di bumi ko, dak doma rata seolah memang makam. Setelah itu sujud Mikail dan Jibril, maka meminta petunjuk kepada Allah Ta'ala, mana pusara Nabi Muhammad dibangkit. Bukti cinta beliau kepada kita bersama umat beliau, tidak ada yang dimasukkan ke dalam surga kecuali umat Nabi Muhammad terlebih dahulu. Awak apa? Ya tu, dari buku selawat tu. Yo, salatullah salamullah ala Rasulillah, salatullah salamullah ala Yasin, salatullah. Dewan mana malu kau selawat kata piye mana selawat tak kuat. Mencerita seperti ini. Maka Nabi pulang dari Darul Arqam, pulang ke tempat Siti Aisyah. Maka naik Nabi ke rumah Siti Aisyah. Maka dibuka tirai pintu Siti Aisyah, untuk kamar Siti Aisyah. Maka Siti Aisyah ketika itu sedang menenun kain. Tak kajut. Kecil Siti Aisyah kepada Rasulullah, ya Rasulullah, anta syamsun, anta badrun, anta nurun. Ya Rasulullah, begitu indah wajahmu. Tidak mungkin umatmu besok tidak akan mendapatkan syafaat daripadamu ya suami. Tidak mungkin dong. Maka Rasulullah tersenyum, wahai zaujati. Zaujati itu asal apa itu? Sama apa? Adik. Ayah apa yang adik? Apa yang Arabnya adik? Zaujati.
Nah, zaujati ya, isim yang mudhaf pada yang mutaqaddim ya. Ya zaujati, wahai istriku, ketahuilah olehmu, besok ada di antara umatku golongan tiga golongan kau yang akan mendapatkan syafaat daripadaku. Aman oleh tidak aku kenyora. Maka Siti Aisyah menjawab, ya Rasulullah, wahai suamiku, siapakah orang itu? Maka Rasulullah SAW menjawab, wahai istriku, ketahuilah, ada orang yang tidak mendapatkan syafaat daripadaku, nan padamu adalah golongannya adalah orang-orang nan bakhil. Bakhil bawa. Nah, sambil kariang ceke walapi cinta ko sambil di kurang sambil di ko dijangan dia kira dia dunia je panci orang jadi orang begini. Yo mungkin barangkali anaknya sedang kuliah sekolah meminjam ke sekolah, padahal ini mampu kakaknya nyala 3 juta lah ini, anak buang kuliahnya pula. Pada gini tiba, lama soal kapan petang tua, petang nak kecian, padahal lain. Ibu dan bapak yang menghormati, kalau kita perhatikan dalam sampai kerja cekik berlapi cicak bapak, jangan kau orang lain, kadi surang sempili, kok tibonya di apa tuh di Bukit Tinggi itu ya, kok tak rasakan lah karyanya tuh ya. Jadi itu kan gini nih bemerek ya, pakai buang air ketiknya, buang air gadangnya, kayak betulnya, mungkin barangkali hajat untuk buang air gadang. Itu kalau buang air gadang tuh baik, ketik lo ya, berat ini 10.000 berat. Jadinya ngomongnya 10.000, 10.000, banyak dulu jadinya. Daripada membayar peti 10.000 tu, biar ada yang biar buat. Pacik tu batu tu, supaya walau tunda pilih itu jangan orang lain lah, kadiri sulang sampai dari hanya tanda-tanda dan ciri-ciri orang sampai dari yang kau lain nampak dari wajah. Sampai kali apa nampak saja. Iko boleh cekik boleh lah. Kalau sampai kali yang cekik boleh. Kalau awak melupa malapang itu ni malapang orang itu di dunia apa? Maka Allah juga akan malapangkan itu awak. Cewek orang sampai kali apa ketika menikah, dapat orang dah mereka menengok kau juga. Siapa meninggal asyik muda. Ya terima kasih. Menyumayang mampu nindak orang. Untuk monyok pai orang dia mungkin kalau nasagan saja. Pai lagi ke rumah tu. Cuma rumah tu mau tahu kan esok-esok lah galak-galak. Sementara rumah itu tak duit dia orang. Sunnah apa? Sunnah tu pai ke rumah orang yang melayat boleh ya. Pai ke rumah orang yang bodoh yang meninggal tu buka. Aku ya orang Bismillah. Bismillahirrahmanirrahim. Rasulillah. Cannya. Aku indah pergi ke rumah tu banyak, tapi mau tahu galak-galak. Nan si mai sama dia tu anak no. Segala macamnya kan. Inilah yang kebanyakan bagi orang-orang bakhil. Jadi jangan pilih ibu dapat. Rajin masyarakat. Mai di dalam kuburan yang disesalinya ketika sama sonyawa di kandungan badan. Mai dalam kuburan apa? Ana disesalnya ketika itu ternyata ndak pernah bahasa ada.
Masih dakah pitiang sepidi. Jaguang. Ada orang yang jaguang. Ada. Banyak orang. Orang yang pilih kau payah di dunia kau. Jangan dia kira lain. Di dunia payah. Ambo sekali maduan lomba MTQ boleh payah. Jadi dimintalah sumbangan kepada seorang yang dermawan, orang kaya di kampung. Dia orang kaya. Lainnya yang kalau wong di seorang motor di KB di kadai. Apa nyumbang kaya? 5.000 je dah. 5.000. Sampai pitiang itu nah. 5.000 tu sudah terbuat tak dia. Batak rumahnya dia. Ada kasih bagi nama. Bab itu ia di mantunan dia biar malunya. Sebab bab itu tarajan. Maka orang yang sampilikan yang cekik oleh picitnya buah akan mendapatkan syafaat daripada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Setelah itu nangkadu orang akan mendapatkan syafaat daripadaku, kata Rasulullah kepada Siti Aisyah. Ya zaujati, ketahuilah olehnya bahwa orang-orang yang tidak akan mendapatkan syafaat daripadaku besok di hari kiamat di padang mahsyar adalah orang-orang yang mengaku-ngaku cinta kepadaku, orang-orang yang mengaku cinta kepada Rasulullah, cinta kepada Allah, tapi mereka tidak pernah berselawat kepada Nabi, tidak pernah selawat kepada Nabi, tapi dia cinta aja. Selawat tidak pernah, bukan kitab tidak pernah juga. Kini kalau orang selawat di tiga jorong tu kabar tu, buka kitab Dalailul Khairat, buka kitab Berzanji. Itu semua lah pokoknya baca kitab apa tu selawat. Di kampung tu macam-macam selawat. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina. Kalau dibasuh tu lain selawat pakai kitab. Tapi irama beda lah. Kau dengar ada. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammadin wa ala ahli sayyidina. Nama pokoknya selawat. Sekolah selawat ya. Ada orang besok pokoknya kita belajar itu. Banyak amalan-amalan yang ada di situ. Kalau ia yang cinta kepada Nabi Muhammad, jangan mengaku set. Orang yang cinta kepada Nabi Muhammad itu adalah orang-orang yang rajin berselawat kepada Nabi, rajin membaca salawat kepada Nabi. Inna Allah malaikatahu yusalluna 'alan nabi. Kalau ia cinta kepada Nabi Muhammad, maka berselawat lah. Selawat itu memuji Nabi, membaca sejarah Nabi. Di dalam kitab apa itu Berzanji itu menceritakan Nabi dari lahir sampai wafat. Sementara kini kok dak kurang, dak do selawat itu dak do. Kalau dulu dari sabui berselawat tiup negari, tiup jorok, maka dikabarkan malam ko jorok ko, habis jorok ko, habis rumah tu, habis rumah tu lelai. Makanya ada istilah orang siap dulu, ya dah, orang siap, kau sangat dihormati kau. Datang tu surau orang kelima. Ustaz, Iswa datang berusaha ke salawat Ustaz. Datanglah orang siap, kau punya gereja. Nan mudo-mudo maramikan, nan mudo-mudo, nan mudinya, nan jantannya, nan berusinya maramikan. Tetapi sayang, 1000 kali sayang ibu dan bapak yang hormati.
Mereka-mereka tidak lagi cinta kepada Rasulullah lagi. Baru itu mama tanya saudara, lewat cerita kita tuh lewat mana? Tidak do, banyak itu kan ini acara. Akan ada dalam sembahyang Ustaz, itu rukun. Nanti kecil bah selawat kepada Nabi, bahwa berselawat itu paling kurang di hari itu. Baca sejarah Nabi cukup. Nah, kini lain banyak. Tumakonyo di negari aku ndak bara kurang nancep naskah. Bab itu sebab membaca kurang. Tak do mencoba. Mabok katakanlah di bidang politik, mah orang yang setia dalam politik dak do ta kadang kan itu dah. Kan ta kadang nah. Demi may silang buang gadang. Ayo terus. Mana? Setelah itu, mago dalam sastra, mago ada orang yang ahli. Ada orang yang ahli. Perhatikan, biasanya gua dalam dunia pendidikan gua, kalau azan itu orang gua, azan itu kan harus diberhentikan pembelajaran itu. Azan lah, ajak santri-santri itu atau SMP, SMA itu baik kan? Baik saja, semayang. Kau hendak dimajar dulu. Hendak dok kebudayaan agama itu tidak ada di sana. Kenapa? Dibudayakan itu. Jadi tidak terada. Kalau namanya itu, kau jam 1 sudah semayang kau. Maka mana kita yang ahli di bidang budaya? Di bidang ekonomi mana ahli mana? Di Indonesia apa saya yang ahli di bidang ekonomi? Kenapa? Karena memang kita tidak ada cok membaca. Ayat yang pertama sekali itu bukan untuk sembahyang, bukan diturunkan untuk sholat, untuk zakat, untuk haji, infak, sedekah, segala macam itu. Tidak itu ayat yang pertama sekali loh. Ada yang turun yang pertama sekali. Iqra, bacalah, bacalah, bacalah. Kau nak baca mempelajari ilmu. Atau makanya kini kau banyak orang yang berbuat dari ketaatan berpindah kepada kemaksiatan. Sebabnya itu. Sebabnya adalah mereka kau dikatakan oleh Imam Ghazali di dalam kitab Sirajul Talibin dikatakan bahwa mereka kau disebabkan 4 perkara. Dan pertama sebabnya orang berpindah dari taat kepada kemaksiatan yang pertama sekali jahil. Jahil ko bahasa Arab, bahasa Indonesia mana? Bodoh bahasa Minang. Pandir. Pandir kalau bahasa orang kan kasar pandir. Barang hukum sembahyang. Barang 7 balik. Harian ya selalu ibu. Barang hukum sembahyang. Barang. Balik. Barang hukum sembahyang. Dah barang hukum sembahyang. Ibu balik. Sepakat belum? Sepakat belum? Ternyata di dalam kitab dak 3 balik. Dak 3 balik itu. Arkan sholat sama niata asal. Rukun sembahyang itu 8 balik. Tawakal. Kurang kurang tawakal. Dibahas dikarenakan batu, dikarenakan dak doa membaca. Nah kedua orang yang akan membaca pun tidak ada. Jadi sehingga kita berdebat dengan ini sesuai dengan akal saya.
cari-cari sidang dia di kepala. Jadi sehingga maka timbullah sifat jahil ke dewa. Kalau ada jahil pada maka bakato bana sudah. Kalau nan biasa orang nan jahil batanyo indah. Sudahlah nyo salah, batanyo indah, baraja pun indah. Dan dinyo pun karelo mari ada. Maka mari ini tahu. Aduh, urek gadang kok. Kalau ngecek nampak urek mari ada. Betul. Tanda-tanda